Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Sherly Amanda Putri dengan NIM 230214021. Perkenalkan, saya Makfira Azri Tiarani dengan nomor NIM 23021400014. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori gender. Apa itu teori gender? Jelaskan Mbak Astrid. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gender. Pengertian gender, menurut Muhtar tahun 2002, bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua, peran gender. Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status lingkungan, budaya, dan struktur masyarakat. Mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Terdapat 4 jenis peran dalam gender, yaitu yang pertama peran gender, yang kedua peran produktif, yang ketiga peran reproduktif, keempat peran sosial atau kemasyarakatan. Yang ketiga, ketidakadilan dan keadilan gender. Yang pertama, ketidakadilan gender. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dengan perbedaan peran dan posisi sebagaimana realita yang ada pada dunia dewasa ini tidak akan menjadi masalah selama itu adil. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut saling terkait dan berpengaruh satu dengan lainnya. Di antaranya yaitu subordinasi, artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih utama atau lebih penting dari yang lain. Yang kedua, marginalisasi atau peminggiran, artinya suatu proses peminggiran atau menggeserkan ke pinggiran. Teliti, maka anak perempuan diarahkan sekolah guru, perawat, sekretaris. 3. Beban ganda, artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Oke, aku lanjutkan ya. Yang keempat ada stereotip. Stereotip artinya pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Yang terakhir atau yang kelima ada kekerasan. Kekerasan artinya bentuk perilaku baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. Dan materi yang terakhir ada teori-teori gender. Secara khusus, tidak ditemukan suatu teori yang membicarakan masalah gender. Teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan gender, terutama bidang sosial kemasyarakatan dan kejiwaan. Karena itu, teori-teori yang digunakan untuk mendekati masalah gender ini banyak diambil dari teori-teori sosiologi dan psikologi. Seperti yang pertama ada teori struktural fungsional. Teori atau pendekatan struktural fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Yang kedua ada teori sosial konflik. Menurut Lockwood, suasana konflik akan selalu mewarnai masyarakat, terutama dalam hal distribusi sumber daya yang terbatas. Yang ketiga ada teori feminisme liberal. Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Yang keempat, ada teori feminisme Marxis-sosialis. Feminisme ini bertujuan untuk mengadakan strukturalisasi masyarakat agar tercapai kesetaraan gender. Yang kelima, ada teori feminisme radikal. Teori ini berkembang pesat di Amerika Serikat pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an. Selanjutnya ada teori ekofeminisme. Teori ekofeminisme muncul karena ketidakpuasan akan arah perkembangan ekologi dunia yang semakin bobrok. Yang ketujuh ada teori psikoanalisa. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud
pada tahun 1856 hingga 1939. Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.